Persib Bandung terlalu sempurna ketika bermain di Gelora Bandung Lautan Api karena kembali Persib Bandung meraih 3 poin di hadapan ribuan bobotoh yang memadati GBLA pada hari Senin malam. Menang telak 3-0 dari tamunya Persik Kediri ini juga merupakan pembalasan dendam setelah di putaran pertama Persib Bandung harus kehilangan poin. Saat itu disamakan oleh seorang Firly, bek dari Persik Kediri di menit akhir ketika bermain di Brawijaya, sehingga saat itu Persib Bandung harus membawa 1 poin pulang dari Kediri ke Bandung. Tapi hal tersebut sudah dituntaskan di pertandingan hari ini, di mana Persib Bandung meraih 3 poin dan juga membuat, jarak antara Persib dan juga, Borneo FC yang kemarin menang ini melebar sehingga Persib Bandung, kokoh di puncak klasemen BRI Super League, dan juga ini merupakan laga sempurna di kandang karena Persik Kediri bukan menjadi satu-satunya tim, bahkan belum ada tim yang bisa mengalahkan Persib ketika bermain di GBLA. Selain itu juga kembali Persib Bandung menorehkan hasil clean sheet. Teja Pakualam menorehkan clean sheet ke-15-nya musim ini, merupakan, kiper yang luar biasa dan juga menjadi tanda tanya kenapa, Teja Pakualam tidak diberikan kesempatan untuk bisa dipanggil timnas Indonesia oleh John Herdman menjelang FIFA Series di akhir bulan Maret. Ini yang akan gue bahas bersama dengan Panji dan juga Paul eee, di Warga Lokal. Konten yang bahas akan Liga Indonesia di channel Coach Justin akan tayang di Selasa sore. Kalian bisa nonton bahasannya di situ. Tapi kalau kita lihat tadi Persik Kediri bermain cukup berani, Persib Kediri bermain sangat terbuka, bahkan di menit awal mereka memainkan bola tiki taka, bola-bola cepat yang progresif. Ini merupakan anomali karena jarang ada pemain ataupun tim yang bermain di GBLA, tandang ke GBLA bermain seterbuka itu. Dan tadi sebetulnya, di awal mereka mengambil inisiatif serangan, bahkan melakukan high press, sehingga di awal pertandingan Persib Bandung agak kesulitan untuk bisa menemukan tempo dan juga menemukan kontrol pertandingan. Bahkan tadi kalau nggak salah ada peluang one on one dari Persik Kediri di menit-menit awal, di menit 8, tapi bisa di-save oleh Teja Pakualam, sampai dengan akhirnya Persib Bandung baru bisa mmm, menemukan momentumnya di menit ke-15 ke atas. Setelah bisa mengambil tempo, mengambil position dan juga mengambil, bagaimana mereka bermain, Persib Bandung akhirnya mendapatkan peluang pertama, umpan dari Beckham Putra yang menjadi otak serangan dari Persib Bandung, memberikan cutback terhadap Adam Alis di luar kotak penalti yang akhirnya melesakan satu tendangan keras dari luar kotak penalti, tapi sayang sedikit tipis, melenceng dari gawang dari Persik Kediri. Dan 3 menit berselang, yaitu di menit 18, akhirnya ada satu gol yang dicetak melalui titik putih, melalui Tom Hai, gol yang sangat tenang dilakukan oleh Tom Hai yang baru saja, mmm istrinya ini melahirkan, mendapatkan putri pertamanya, dan ini merupakan hadiah untuk kelahiran putri dari seorang Tom Hai. Tapi kalau kita lihat gimana proses dari gol tersebut terjadi, memang terlihat ada serangan yang diambil oleh seorang, Adam Alis yang bermain sebagai gelandang serang di pertandingan kali ini. Adam tampak free roll, ada di kanan, ada di kiri, dan tadi sebelum, penalti tersebut terjadi, ada percobaan serangan kerjasama antara Tom Hai dan juga Kakang Rudianto, tapi bolanya bisa diintercept oleh seorang, Firly yang menjadi pahlawan Persik Kediri di leg pertama. Tapi yang menjadi hal yang harus diapresiasi adalah bagaimana tadi Burguinho melakukan counter press ketika kehilangan bola, ia langsung melakukan pressing terhadap Firly sehingga Firly juga tadi tampak, sedikit gugup dan juga melakukan kesalahan, dan akhirnya bola tersebut dapat bisa direbut oleh seorang Burguinho, dan tadi ada refleks dari Firly yang akhirnya, men dari belakang seorang Burguinho yang sudah berada di kotak penalti, sehingga tadi absolute, on field decision adalah penalti, meskipun memang dicek oleh VAR, tapi tidak ada perubahan karena memang Persib Bandung layak untuk bisa mendapatkan penalti. Tom Hai memberikan keunggulan di menit ke-23 sebelum ada keunggulan lain di menit ke-38, sekali lagi melalui titik putih yang kali ini dicetak oleh seorang Andrew Yung. Tendangannya sempat ditepis oleh kiper dari Persik Kediri, tapi karena kencang akhirnya bola tersebut masuk ke gawang dan juga menggandakan keunggulan dari Persib Bandung. Kalau di gol yang kedua, memang setelah tadi tertinggal 1-0, Persik Kediri tampak mencoba untuk merespon gol tersebut dengan keluar menyerang lebih agresif, dan Persib Bandung tampak lebih pasif menunggu di setengah lapangan sampai dengan akhirnya ada satu momen Burguinho mendapatkan bola
kesalahan dari Persik Kediri melakukan transisi yang begitu cepat, switching ball ke area kiri penyerangan dari Persib Bandung yang sudah ditunggu oleh Beckham Putra di sana, dan Beckham Putra akhirnya memberikan satu umpan akurat terhadap Putros yang tiba-tiba dari posisinya di gelandang bertahan ini berada di dalam kotak penalti, dan terlihat jelas ada tarikan dari seorang Luna yang membuat akhirnya Putros tidak bisa mengontrol bola umpan dari Beckham Putra karena kehilangan keseimbangan. Sekali lagi wasit memutuskan hal yang sangat baik, memberikan penalti untuk Persib Bandung dan juga dapat dimanfaatkan oleh seorang Andrew Yung yang tadi membuat torehan golnya menjadi 9, dan ini merupakan gol kelima beruntun seorang Andrew Yung untuk seorang ataupun untuk tim dari Persib Bandung. Sementara itu sebelum dari babak pertama selesai, tadi juga ada peluang dari seorang Adam Alis yang melakukan akselerasi di sisi kiri. Tadi gua katakan Adam Alis bermain free roll. Kalau misalnya di 2 pertandingan kemarin Burguinho dipercaya sebagai free roll, tapi di pertandingan kali ini Burguinho bermain di kanan, sementara Adam Alis yang berada di belakang Andrew Yung ini bermain free roll di kanan, di kiri maupun di tengah. Dan tadi ada satu akselerasi yang dimana ada satu umpan crossing yang cukup terlambat sebetulnya dapat bisa intercept, tapi bolanya kembali lagi ke seorang Adam Alis yang sudah terjatuh, sempat melakukan tendangan, bolanya terkena tiang dan juga memantul ke Andrew Yung. Andrew Yung akhirnya mencoba untuk memanfaatkan bola muntah, tapi sayang dapat bisa diintercept dan juga ditahan oleh back dari Persik Kediri, sehingga membuat babak pertama ditutup dengan keunggulan Persib 2-0 dari Persik Kediri. Persib Bandung memiliki bench yang begitu luar biasa. Rotasi dilakukan oleh Bojan Hodak di babak kedua. Mark Locke yang sudah beberapa pertandingan cedera, ini dimainkan selama 45 menit, masuk menggantikan Adam, sementara William Barros juga masuk menggantikan Kakang, sehingga tadi Klok bermain sebagai gelandang bertahan, sementara untuk seorang Putros digeser menjadi back sayap, menjadi posisi utamanya. Dan akhirnya terjadi gol dari Andrew Yung. Ini juga merupakan gol yang sangat cantik, skema yang sangat luar biasa dari pemain dari Persib Bandung. Berawal dari seorang kaki Burguinho memberikan umpan pendek terhadap William Barros di sisi kanan penyerangan dari Persib Bandung, dan tadi ada satu overlap dari seorang Putros yang begitu cepat dan memberikan crossing yang begitu akurat terhadap Andrew Yung yang sudah menunggu di kotak penalti dari Persik Kediri. Gol kedua dari seorang Andrew Yung membuat dirinya sudah mencatatkan double digit dan juga menjawab keraguan dari Bobotoh terhadap bagaimana klinikal dari seorang Andrew Yung, dan Andrew Yung akhirnya membuat persaingan di top skor BRI Super League ini semakin memanas karena saat ini masih dipimpin oleh ex striker dari Persib Bandung yaitu David da Silva yang sudah menorehkan 15 gol hingga saat ini. Sementara juga tadi Persik tampak meskipun sudah tertinggal 3 gol ada sejumlah peluang, salah satunya dari mantan pemain yaitu Esra Walian yang mendapatkan peluang dari tendangan bebas tapi masih bisa ditahan oleh seorang Teja Paku Alam. Ernesto juga tadi mendapatkan peluang tapi belum bisa dimanfaatkan. Sampai juga tadi ada satu peluang emas dari Rodrigo di akhir pertandingan di menit ke-89, tapi sayang tendangan ini masih membentur mistar gawang. Dengan hasil ini Persib Bandung kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 57 poin, di mana Persib sudah mencatatkan 18 kali kemenangan, di mana semua laga kandang dimenangkan oleh tim asuhan dari Bojan Hodak, mendapatkan 3 kali hasil draw dan juga 3 kali kekalahan, di mana Persib sudah mencatatkan 42 gol. Ini merupakan raihan pencetak gol terbanyak keempat dibandingkan dengan seluruh tim di BRI Super League, dan juga menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit yaitu 13 gol. Sementara nanti minggu depan Persib Bandung akan menghadapi laga final pertama melawan Borneo FC di Samarinda, di mana Borneo kemarin sudah menang telak atas Persebaya dengan skor 5-1. Tentu hasil partai tunda ini akan menentukan siapa yang nanti akan juara dari BRI Super League. Karena kita tahu selain dari Borneo melawan Persib Bandung, akan ada laga antara Persija yang akan menjamu Dewa United di JIS. Ini juga akan menentukan nanti bagaimana posisi di papan atas klasemen BRI Super League sebelum nantinya harus libur 2 pekan. Libur dari Hari Raya Idul Fitri. Gimana kalau menurut kalian siapa pemain terbaik yang layak diberikan di pertandingan yang layak diberikan di pertandingan tadi? Kalau menurut gue Andrew Yung tampak
menjadi pemain yang paling pantas karena 2 golnya ini membuat Persib Bandung semakin kokoh dan juga semakin percaya diri menjelang laga final melawan Borneo FC di hari Minggu mendatang. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.